Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus. Saya ingin bertausiah tentang puasa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan kita. Salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana menjalani hidup dengan penuh ketakwaan. Saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang puasa, ibadah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Allah berfirman, Allah berfirman, artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama dari puasa adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Dengan berpuasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi juga menahan hawa nafsu, menjaga lisan dan perkataan yang sia-sia, serta meningkatkan amal ibadah kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa adalah ladang ampunan bagi kita. Selain itu, puasa juga mengajarkan kesabaran, kepedulian terhadap sesama, serta melatih diri untuk lebih bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Maka marilah kita jalani puasa dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan mendapatkan keberkahan dari puasa yang kita jalani. Amin ya robbal alamin. Saudaraku, tadi itu tentang puasa. Sekarang tentang membantu kedua orang tua di bulan Ramadan. Masya Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu amal yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah berbakti dan membantu kedua orang tua. Sebab di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wa qos robbana al ta'budu illa wa bi walidi ihsan. Artinya, dan Tuhanku telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Quran Surah Al-Isra ayat 23. Di bulan Ramadan adalah waktu yang tepat untuk semakin berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa membantu mereka dengan cara yang pertama, ya, membantu pekerjaan rumah. Misalnya, membantu menyiapkan makanan, sahur dan berbuka, mencuci piring dan membersihkan rumah, meringankan beban orang tua. Yang kedua, melayani dengan ikhlas. Jika orang tua meminta bantuan kepada kamu, segera penuhi dengan hati yang tulus dan wajah yang ramah. Harus senyum, ya. Jangan sampai kita bermalas-malasan atau menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Doakan kebaikan bagi mereka, baik masih hidup maupun yang sudah tiada. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Robba arsalna ahkama robba sogifa, yang artinya, ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Yang keempat, menjadi anak yang taat. Di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat untuk memperbaiki akhlak kita. Hindari berkata-kata kasar, membantah, atau bersikap tidak sopan kepada orang tua. Yang kelima, bersedekah atas nama orang tua. Jika kita memiliki rezeki, kita bisa bersedekah
dan menghadiahkan pahala untuk mereka. Rasulullah SAW bersabda bahwa sedekah atas nama orang tua bisa menjadi pahala yang terus mengalir bagi mereka. Saudara-saudaraku, jika kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, maka muliakanlah kedua orang tua kita. Karena ridho Allah terletak pada ridho orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka orang tua. Semoga kita semua bisa menjadi anak yang berbakti dan mendapatkan keberkahan dari Allah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, kalau yang tadi itu tentang membantu kedua orang tua di bulan Ramadan. Sekarang sholat tarawih di bulan Ramadan. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Sholat ini merupakan bagian dari qiyam Ramadan atau sholat malam di bulan Ramadan yang memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat tarawih bukan sekedar ibadah sunnah, tetapi juga menjadi jalan untuk mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus berusaha melaksanakan dengan istiqomah selama bulan Ramadan. Nah, di sini ada keutamaan sholat tarawih. Yang pertama, mendapat ampunan dosa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita jika menjalankan sholat tarawih dengan penuh keikhlasan dan harapan akan pahalanya. Oke. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah. Sholat tarawih adalah kesempatan untuk memperbanyak doa, munajat, dan membaca Al-Quran. Ini adalah cara untuk memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasulullah SAW sendiri melaksanakan sholat tarawih. Meskipun beliau tidak melakukannya setiap malam di masjid karena khawatir akan diwajibkan bagi umatnya, namun para sahabat dan umat Islam setelah tetap melestarikan sholatnya tetap ini sebagai sunnah yang sangat dianjurkan. Dan yang keempat, meningkatkan ketakwaan. Ramadan adalah bulan untuk melatih diri dalam ibadah. Dengan melaksanakan sholat tarawih secara rutin, kita semakin terbiasa untuk memperbanyak ibadah malam ya, yang semoga kita berlanjut setelah Ramadan. Nah, yang terakhir, tips nih ya, tips agar rajin sholat tarawih. Yang pertama, niat yang kuat. Ingat bahwa sholat ini adalah kesempatan untuk mendapat pahala besar. Yang kedua, jangan malas. Lawan rasa malas kamu dengan mengingat keutamaannya. Oke. Yang ketiga, ajak keluarga dan teman. Sholat berjamaah akan lebih menambah manfaat dan keberkahan. Dan yang keempat, nikmati dan hayati. Jangan anggap sholat tarawih sebagai beban, tetapi sebagai momen berharga bersama Allah. Saudara-saudaraku, marilah kita manfaatkan Ramadan ini dengan memperbaiki ibadah. Salah satunya dengan rajin sholat tarawih. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapat ampunan serta rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.